terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagiku muliaanmu. Bapak, Engkau melihat setiap apa yang kami ucapkan kepada Tuhan. Kalau Engkau telah memberikan yang terbaik buat kami juga mau senantiasa belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak balance di dalam kehidupan. All what we think, selalu yang kami pikirkan adalah apa yang dapat kami dapatkan daripada Tuhan. Bagaimana semua masalah, pergumulan ini dapat kami lalui. Bagaimana kami bisa kembali kuat. Bagaimana kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Tapi kami sering lupa untuk memikirkan, untuk kami senantiasa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun situasi dan kondisi kami, hari ini kami mau belajar. Bukan hanya untuk menerima, tapi kami belajar untuk bisa memberi waktu kami, memberi segala efforts kami, tenaga kami, segala upaya kami, segala apa yang dapat kami berikan yang terbaik for you. Dan kami percaya bahwa waktu kami memberikan yang terbaik, maka Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit, dan Tuhan akan mencurahkan berkat yang luar biasa buat setiap kami. Bahkan jalan keluar Tuhan berikan buat kami. Karena daripada itu, dalam waktu 35 menit ke depan, Tuhan persiapkan hati kami, supaya kami dapat menyerap setiap kebenaran firman Tuhan. Dan setiap firman Tuhan ini boleh berakar, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati bersama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oh, berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi, lebih dahsyat lagi buat Yesus. Come on church, bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. Lebih lagi yang terbaik buat Tuhan. Dengan sorak-sorai katakan, woo! Alright. Good morning church, silakan duduk. Apa kabar semuanya? Baik-baik, pasti luar biasa. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting, karena di dalam kehidupan ini yang namanya keseimbangan itu sangat penting. Pada saat kita kehilangan keseimbangan, kita bisa jatuh. Dunia pada saat waktu kehilangan keseimbangan dalam atmosfer bisa mengalami gempa bumi, bisa mengalami natural disaster. Karena itu keseimbangan itu penting. Kalau saudara tarik nafas, adakah di tempat ini yang cuman hanya menarik nafas dan tarik nafas dan tarik nafas tanpa membuang nafas? Ada nggak di tempat ini yang seperti itu? Saya percaya setiap kita menarik nafas juga ada juga buang nafas. Benar nggak saudara? Adakah yang di sini saudara tidur dan tidak bangun lagi? Kalau saudara tidur tidak bangun lagi, berarti saudara nggak ada di tempat ini karena saudara sudah meninggal. Dimana kalau saudara tidur, pasti ada namanya bangun. Itu namanya keseimbangan. Adakah saudara yang makan terus, tidak minum? Tapi kalau makan, minum, tapi tidak BAB atau tidak pipis, saudara akan mengalami masalah di dalam pencernaan saudara dan perut saudara pasti rasanya tidak enak sekali. Kalau dalam perdagangan, kalau saudara ada namanya jual, ada juga membeli, jual beli. Itu yang dinamakan yang namanya keseimbangan. Ada waktunya saya maju, ada waktunya saya mundur. Waktu saudara parkir mobil, either saudara mundur dulu, terus nanti keluar maju. Atau saudara maju dulu, pasti saudara mundur. Ada waktunya sedih, ada waktunya gembira. Ini bicara mengenai keseimbangan. Banyak kita datang ke gereja hanya ingin mendapatkan khotbah yang untuk saudara bisa mendapatkan. Sehingga akhirnya saudara menjadi takers. Menjadi orang yang hanya menerima. Bukan menjadi giver. Karena daripada itu khotbah hari ini judulnya adalah balance. Balance adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan. Kalau saudara mulai menjawab, saudara adalah takers atau saudara adalah giver for the Lord? Apakah
presentasi di dalam kehidupan saudara, all you think adalah saudara memikirkan pergumulan saudara memikirkan apa yang saudara doakan belum saudara dapatkan, saudara selalu memikirkan apa yang saudara bisa dapatkan daripada Tuhan. Apakah saudara sudah balance di dalam kehidupan antara receive and giving? Dan saudara terkasih, ini bukan bicara mengenai uang saja. Tapi memberi juga banyak, memberi waktu, memberi tenaga, efforts. Ini Yoel atau Yoab ya? Bro, saya suka lupa. Yoab kan bisa aja ikut memuji, menyembah Tuhan, duduk di sana. Tapi dia mengambil waktu untuk melayani Tuhan as a photographer today. Dia bukannya memberikan uang, tapi dia memberikan tenaganya. Dia memberikan waktunya, saudara. Kalau saudara pikirkan dengan apa yang saudara berikan buat Tuhan. Your contribution to the church. Your contribution to the Lord. Dengan apa yang saudara telah terima dalam hidup saudara. Baik pekerjaan, kesehatan, jantung, paru-paru, kebahagiaan, firman Tuhan yang saudara terima. Kalau saudara kurangi dengan apa yang saudara berikan, dengarkan baik-baik, yang saudara berikan dengan apa yang saudara terima, yang sisa itu surplus atau minus. Artinya surplus itu saudara menjadi giver atau saudara akhirnya cuma hanya menjadi taker. Kenapa? Dengan apa yang saudara berikan itu cuma hanya 1% dengan apa yang saudara terima selama ini. Jadi kalau saudara tidak hati-hati, kalau saya tidak menyampaikan firman Tuhan dengan baik, maka saya akan mengajarkan jemaat Tuhan sebagai takers. 99% adalah all about you. Your family, your work, your job. Hari ini kita akan belajar di dalam Kisah Para Rasul 3. Dari Petrus dan Yohanes. Dan juga seorang yang lumpuh yang berada di depan rumah Tuhan. Bukan di dalam rumah Tuhan. Di depan rumah Tuhan. Nah, coba saudara saya pinjam seorang lumpuhnya. Kamu boleh maju ke depan. Duh, saya kehilangan ini. Rolin maju ke depan. Saudara lihat ya, batasan ini. Oke, di sini aja pakai batasannya. Rolin di sini. Ini batasan ke sana adalah Bait Allah, rumah Bait Allah. Dia sebagai orang yang lumpuh, duduk di sini. Di depan, ngadep ke sini. Ya, duduk ya, di lantai. Saudara, ini pintu Bait Allah di sini. Dia lumpuh sejak lahir di dalam Alkitab. Bertahun-tahun tidak mengalami kesembuhan. Dia hanya minta belas kasihan kepada orang-orang yang masuk ke rumah Bait Allah. Nanti saya akan jelaskan. Petrus dan Yohanes melakukan ritual sehari-hari setiap petang jam 3. Memang adat istiadat Yahudi, mereka harus melakukan ibadah. Jadi Petrus dan Yohanes datang, mau masuk ke Bait Allah. Dan kemudian orang yang lumpuh ini ada di depan Bait Allah. Saudara. Dan di sini kita akan bisa melihat perbedaannya as a takers or giver. Orang yang hanya menerima atau orang yang juga memberi. Karena saya waktu mau ke rumah Tuhan, ke gereja, saya bisa aja tidak peduli dengan orang yang lumpuh ini. Karena saya butuh beribadah. Saya cari Yesus, benar saudara. Dan saya bisa hanya mengabaikan orang yang lumpuh ini dan masuk. Walaupun dia berteriak-teriak meminta belas kasihan. Artinya kita akan bahas ada 5-6 poin. Tapi Petrus dan Yohanes, dia berhenti saudara. Sebelum masuk ke rumah Bait Allah. Supaya orang yang lumpuh ini bisa mengalami anugerah keselamatan daripada Tuhan. Dan ini adalah salah satu ciri yang luar biasa. Bahwa dia bukan hanya sebagai takers, tapi dia juga sebagai givers. Tuhan bekerja bukan hanya di dalam gereja. Karena ini berbicara di luar gereja. Karena manusia bukan hanya di dalam gereja. Tapi manusia, Tuhan bilang, juga ada di luar gereja. Sebagai anak-anak Tuhan hari ini, kita mau belajar balance. Sehingga waktu saudara juga memberi, maka saya percaya Tuhan sendiri yang akan menjawab kebutuhan kita. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Oke, lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah, kita akan melihat karakter daripada givers, orang pemberi. Katakan pemberi. Yang pertama, pemberi adalah melakukan hal-hal yang benar di dalam hidup ini. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama dikatakan, pada suatu hari, yuk kita baca 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes kemana saudara? Bait Allah. Ini seperti adat istiadat ritual di mana Petrus dan Yohanes setiap hari jam 3 itu datang ke bait Allah. Artinya lihat poin yang pertama, dibuka lagi. Melakukan yang benar bagi Tuhan. Kalau saudara mau menjadi giver dalam hidup saudara, saudara harus punya kesempatan untuk saudara bisa memberi atau melakukan sesuatu untuk Tuhan, benar. Tapi kesempatan itu datang pada saat saudara pertama melakukan dulu hal-hal yang benar. Petrus dan Yohanes melakukan hal-hal yang benar, datang beribadah, naik ke bait Allah jam 3. Dan di saat itulah Tuhan kasih kesempatan untuk dia bisa menjadi the givers. Menjadi pemberi. Dimulai dengan melakukan hal yang benar. Coba saudara bayangkan kalau Petrus dan Yohanes tidak datang ke bait Allah jam 3 siang pada waktu itu. Maka orang yang lumpuh ini tidak akan sembuh. Dan selama hidupnya dia akan menderita, next slide. Selama hidupnya dia akan menderita dan akan menjadi lumpuh. Dan lumpuh yang menyedihkan dari waktu lepas waktu. Kedua, Petrus dan Yohanes tidak akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang ketiga, kalau mereka tidak ke bait Allah, yang lumpuh tidak sembuh, Petrus dan Yohanes tidak dipakai Tuhan luar biasa, Tuhan tidak ditinggikan. Dan berita kedahsyatan Tuhan tidak diberitakan di mana-mana. Dan keempat, cerita ini tidak pernah akan ada ditulis di dalam Alkitab. Banyak orang berkata demikian, Pastor, I want to be used by God. Saya mau dipakai Tuhan di dalam kehidupan saya. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, mau menjadi the givers. Yang pertama, do the right things. Lakukan dulu hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Waktu saudara melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan. Tuhan akan mempertemukan saudara dengan orang yang tepat. Dalam waktu yang tepat. Untuk alasan yang tepat. Sehingga pelayanan itu bisa terjadi di dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara pernah berpikir gak siapa sih orang yang dipakai Tuhan luar biasa? Siapa sih orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi the givers. Bukan hanya yang menerima. Saya memperhatikan orang-orang ini adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan kayak saudara. Tapi bukan hanya sekedar mendengarkan. Tapi melakukan apa yang saudara dengarkan. Menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena Yakobus 1 ayat 22 berkata demikian. Yuk baca 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri kamu sendiri. Tuhan akan memakai setiap kita. God will use every one of us who loves people. Yang mengasihi manusia. Next slide. Dan saudara terkasih. Ini kalau saudara nggak mengasihi manusia. Petrus dan Yohanes pada saat waktu itu. Dia bisa hanya berhenti di depan. Bisa saja tidak berhenti di depan pintu bait Allah. Dan bisa aja namanya Petrus dan Yohanes langsung masuk dan menghiraukan orang yang lumpuh. Seperti itu. Dan mungkin saudara bertanya kepada saya. Pastor, apakah Tuhan juga bekerja di luar gereja? Yes. Tuhan bukan hanya bekerja ada di dalam ruang ibadah seperti ini. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Tuhan bekerja di mana manusia itu berada. Baik itu di dalam gereja maupun di luar gereja. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, Tuhan bekerja dimanapun manusia itu berada. Ada seorang
pengkhotbah yang luar biasa, penginjil namanya John Henry Newman. Dia berkata satu hari dia mendengar suara Tuhan memanggil dia. Dan kemudian pada saat itu dia berusaha untuk mencari dan mendengar Tuhan lebih lagi. Dia naik ke menara doa, saudara. Ke tempat gereja di tempat yang paling tinggi. Terus Tuhan bilang, no. Kalau kamu mau dipakai aku, bukan mencari aku dan cari tempat yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Turun di mana manusia itu berada. Bukan hanya mencari aku dan kemudian meninggalkan manusianya. God love people. Kalau saudara mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Banyak orang suka kumpulan banyak orang. Tapi mereka tidak suka yang individu. Banyak orang berkata, I love mankind, Pastor Ed. But that's the people I cannot stand it. Saya sayang manusia. Tapi yang saya nggak tahan itu orang-orangnya. Lah, ya manusia sama orang itu kan sama. Baik saudara bekerja di marketplace, dimanapun saudara berada. Tuhan pakai orang-orang yang mencintai manusia. Kenapa saudara? Because God loves people. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan mengasihi manusia lebih daripada setiap peraturan-peraturan yang ada. Program-program segala macam productions. Karena daripada itu saudara. Apa yang Yesus lakukan? Dia mati di atas kayu salib untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Saudara dan saya manusia bukan. Saudara dan saya orang bukan. That's how Jesus loves people. Bukan Jesus loves things. Bukan Yesus suka harta, kekayaan, emas, dan lain sebagainya. Tidak salah saudara cari yang nomor satu. Tapi jangan saudara terjebak selalu untuk menjadi yang nomor satu. The best in everything in this world. Tetapi lebih penting, God wrap up in people. Jangan hanya investasi untuk hal-hal yang ada di dunia luar. Coba saudara mulai investasi buat orang. Teman-teman saudara, keluarga saudara. Untuk memenangkan jiwa itu enggak murah saudara. Ada harga yang saudara harus bayar. Waktu saudara, tenaga saudara, lutut saudara, uang. Untuk bisa memenangkan satu jiwa. Itulah investasi. Invest some of your money in peoples. Untuk kerajaan surga. Pakai uang saudara, pakai apa yang saudara miliki. Untuk memenangkan teman saudara, keluarga saudara, orang tua saudara, kakak saudara, ipar saudara. Mitra kerja saudara. Don't live things. Don't live for things. Jangan hanya hidup untuk hal-hal yang sifatnya materi. Tapi marilah kita hidup untuk mulai investasi, melakukan hal yang benar buat manusia. Karena satu jiwa diselamatkan, maka malaikat di surga akan bersorak-sorai. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pertama, givers. Melakukan hal yang benar. Kalau saudara mau menjadi takers, supaya balance hidup saudara. Pertama, lakukan dulu hal yang benar. Maka akan ada kesempatan yang saudara akan alami. Yang kedua, givers, pemberi adalah bukan hanya melakukan hal yang benar, tapi givers juga mengasihi manusia. Saudara, givers juga mengasihi manusia. Siapa yang tempat ini mau dipakai Tuhan untuk menjadi givers, menjadi pemberi? Angkat tangan saudara, haleluya. Tuhan engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Berarti saudara setelah melakukan hal yang benar. Yang kedua, saudara mengasihi manusia. Yang ketiga, saudara, givers memperhatikan kebutuhan. Coba kita lihat Matius 3. Kisah Rasul 3 ayat keempat. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Mereka menatap dia dan Petrus berkata apa? Lihatlah kepada kami. Lihat, mereka menatap dia. Dan kemudian berkata, lihatlah kepada kami. Sekarang saudara, saya mau tanya saudara. Apakah yang namanya Petrus dan Yohanes gak ada kebutuhan? Of course mereka punya kebutuhan.
Tapi orang yang memberi nggak terlalu memikirkan apa yang mereka butuhkan. Tapi pemberi akan lebih memikirkan apa yang bisa mereka berikan untuk menjadi berkat. Givers nggak hanya fokus hanya buat dirinya saja. Tapi juga fokus untuk orang-orang di sekitarnya. Itu ada yang namanya givers. Tapi kalau orang takers, saudara akan dengar dari mulutnya adalah pergumulannya, tentang hidupnya. Pokoknya itu, makanya kadang-kadang kita capek dengerin orang yang cuman hanya it's all about himself or about herself. Nanti di bagian akhir saya akan berkata sama saudara, bukannya berarti saudara nggak boleh menerima. Kalau saudara nggak boleh menerima, maka yang orang yang lumpuh ini tidak akan pernah sembuh. Karena yang lumpuh juga akan menerima dari apa yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes. Tapi yang saya ajarkan di tempat ini adalah untuk kita mengalami yang namanya balance. Sehingga kita nggak hanya fokus dengan diri kita, tapi kita juga fokus dengan kebutuhan orang lain. Saya percaya dengan doa. Tapi seringkali doa saat ini dipakai untuk supaya menjadi jalan keluar buat hidup kita. Doa kita pakai supaya kita menerima jawaban daripada apa yang kita butuhkan. Sehingga bukan kita berdoa, Tuhan pakai hidup saya. Supaya saya bisa menjadi berkat. Bukan saudara harus punya duit dulu, tidak. Saudara bisa menjadi berkat, saudara bisa dipakai Tuhan. Dengan apapun kondisi saudara. Tapi pernah nggak saudara rutin saudara doa seperti itu setiap hari? Kita berdoa mau dipakai Tuhan. Ada kesempatan Tuhan berikan. Tapi saudara pakai nggak kesempatan tersebut? Coba kita baca dalam Yakobus 2 ayat 15-16. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa dikatakan? Apa gunanya itu? Kalau saudara diberikan kemampuan sama Tuhan untuk bisa menolong orang, saudara jangan hanya berdoa, tapi lakukan sesuatu, saudara. Banyak hanya kita berdoa, tapi kesempatan ada, sehingga anak kecil ini waktu punya 5 roti dan 2 ikan, dia berikan langsung, saudara, apa yang dia miliki. Banyak kita hanya besar di doanya, besar salibnya, besar status sebagai kekristenannya. Tapi pada saat waktu kita harus melakukan, kita tuh pura-pura gak tahu. Saya ada satu tempat mall yang ada di Jakarta, kalau gak salah baru dibangun tahun lalu. Namanya Astak di daerah SCBD Sudirman. Beberapa kali mau ke sana, belum pernah kesempatan ke sana. Mungkin orang yang di Jakarta semuanya udah pernah ke sana. Katanya itu salah satu mall yang paling bagus. Terus kemudian di mall itu ada satu toko roti namanya Bakerman. Itu toko roti yang very famous. Karena roti-rotinya tuh enak-enak banget. Bukan roti-roti seperti roti tawar seperti biasa ya. Itu ada cinnamon, ada croissant. Tapi ini very famous. Pokoknya yang antri terus menerus setiap harinya. Ini antriannya sebenarnya. Jadi kalau ke sana tuh rasanya, waduh, kayak memikirkan. Dan waktu akhirnya saya diajak pada saat waktu itu oleh Sandy sama istri saya. Dia dari dulu katanya pengen ke sana. Udah diajakin berkali-kali, udah dari tahun lalu. Cuman baru akhirnya setelah setengah tahun lebih, 6 bulan lebih, dan akhirnya dia bilang, oke deh kita coba, kita ketemuan di sana. Dan waktu saya ke sana tadi ada videonya, saya ke tempat Bakerman lagi sendiri, saya bilang saya iseng tadi kan saya di Coffee Academy, terus kemudian saya bilang saya pengen ke Bakerman, pengen lihat, waduh antriannya panjang luar biasa. Tapi yang luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Kelihatannya sederhana, kita cuma hanya makan di situ, melakukan sesuatu yang sederhana apa yang dia lakukan suddenly. Tapi di saat itu juga, dia bilang, ini pada saat kita makan, saya dapat deal yang luar biasa. Karena dia kan adalah property agent. Dia bisa jual rumah pada saat waktu
ada sama-sama sama kita. Terus kemudian kedua, dia bilang, Dad katanya mau Bakersman ya katanya. Kita ke sana ya habis ini. Saya bilang tadi saya ke sana itu antriannya ada panjang. Udah dia lupakan aja deh. Dia bilang udah deh habis kita dari makan sini kita pergi ke sana. Saya bilang udah males pasti. Ini kan udah dari siang itu sampai malam itu pasti antrian. Saya pergi ke sana dan ternyata tiba-tiba cuman hanya tinggal 3 orang. Saya bilang wow it's a miracle. Dan akhirnya pertama saya bisa ke mall tersebut. Kedua saya bisa dapat roti tersebut. Ketiga dia yang mentraktir dapat berkat yang luar biasa hanya dalam pertemuan yang very simple. Kedua yang saya mau ceritakan adalah baru 2 hari yang lalu. Tiba-tiba Salimun lagi di rumah dan Salimun masuk ke ruang kerja saya. Dia bilang, Pastor Ed ini ada kiriman seperti kayak kue. Terus kemudian karena kuenya kayak Ritz Carlton seperti dari siapa? Dia bilang gak tahu dari siapa. Terus kemudian saya terima, saya buka. Saya kaget. Wah kok ada iPhone Pro Max 12 yang paling baru 256 GB. Dan saya bilang ini salah kirim atau apa nih? Kok nggak ada acara apa? Nggak ada ulang tahun saya masih bulan depan. Nggak ada apa. Terus kemudian saya cuman lihat ada satu notes kecil. Terus saya kaget dia bilang thank you bahwa kita udah menjadi berkat buat orang tersebut. Saya kenal orang ini. Saya jarang sekali bicara sama orang ini. Saya jarang ketemu. Terus akhirnya saya kontak. Saya bilang ini benar. Acaranya apa? Dia bilang enggak. Tuhan taruh tiba-tiba dalam hati saya untuk bisa memberkati Pastor Ed. Oh yes bilang thank you. Saya speechless saja karena saya nggak tahu ada apa-apa, nggak ada acara apa. Terus saya teringat. Istri saya itu dapat handphone juga 4 tahun yang lalu, iPhone 8. Itu juga berkat yang istimewa. Dan selama 4 tahun itu dia nggak pernah ganti phone sampai itu gambarnya itu udah nggak bagus hasil picture-nya. Dan dia dipakai teleponnya untuk acara setiap hari Senin, perempuan kaya hati dan lain-lain. Tetap pakai handphone tersebut. Dan saya baru ingat, my wife. Dan kemudian saya langsung bawa ke atas teleponnya. Saya bilang, there's a surprise for you. Dia juga bingung, dia nggak tahu, dia tutup mata. Dia bilang, bam, waktu dia buka, dia kaget. Dan saudara, apa yang terjadi? Sekitar 2 jam kemudian, orang yang memberikan, tiba-tiba dia WhatsApp saya. Dia bilang, Pastor Ed, it is so amazing. Saya baru juga dapat deal yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Ini yang sudah nanti-nantikan. Untuk bisnis deal ini ternyata gold. Saya aja kaget, ini baru saya kasih kepada istri saya. Dan saya ingin katakan kepada saudara, di dalam hidup ini, saudara pertama lakukan dulu yang benar. Dan motivasi saudara bukan kepada barang, tapi kepada manusia. Dan kalau saudara lakukan yang benar, dan saudara lakukan kepada manusia, perhatikan kebutuhan orang. Saudara tahu, kalau bicara mengenai iPhone 12 itu, ini ada ceritanya lagi. Siangnya saudara, sebelum saya dapat, siangnya di meja makan, saya sama istri saya lagi membicarakan, mau menolong seseorang, mau memberikan seseorang sesuatu yang kita rasa layak. Ini baru niatan saja. Baru kita buat perhitungan kalkulasi. Itu siang, kurang lebih sekitar jam 1 siang. Dan istri saya bilang, amazing ya. Kita baru mau niatan saja. Tiba-tiba sudah Tuhan berkati terlebih dahulu. Dan Tuhan bukan hanya memberkati hal ini. Tapi hal ini telepon yang kelihatan simple dipakai untuk buat acara-acara perempuan kayak hati, untuk hari Senin, atau acara hari Jumat, atau Zoom, atau lain-lainnya. Dan saya ingin katakan, Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Kalau engkau punya motivasi yang benar, bukan memancing berkat, tapi melakukan yang benar, Tuhan bisa menjawab jauh lebih besar daripada apa yang sudah pikirkan dan doakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oh, lebih meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Petrus dan Yohanes bisa aja berkata pada saat waktu itu, lihat orang yang lumpuh. Kami datang ke tempat ini bukan untuk melayani. We come to church
To be served. Kami datang untuk dilayani, bukan untuk melayani. Dia bisa aja nggak berhenti. Saudara perhatikan, tapi dia berhenti, saudara. Melihat apa yang menjadi kebutuhan daripada orang yang lumpuh ini. Sehingga orang yang lumpuh itu bisa sembuh. Petrus dan Yohanes bisa dipakai Tuhan luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Cerita ini bisa ditulis di Alkitab. Saya bisa mengkhotbahkan buat saudara. Banyak orang datang kepada Tuhan ke gereja. Some come to church. Tidak kontribusi apa-apa. Tidak memberikan apa-apa. Not to serve, not to help. Nggak melayani. Tetapi hanya menerima, receive. Dan berkata, feed me preacher. Ayo berikan saya apa yang saya bisa berikan. Kasih khotbah yang bagus dong. Khotbahnya harus yang luar biasa. Khotbahnya harus sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Kasih pelayanan anak yang luar biasa. Kasih pelayanan sosial media yang bagus. Come on, give me, berikan saya. Waktu ada kids church, saya tahu kenapa mereka melayani luar biasa. Sampai-sampai mereka berkorban waktu mereka supaya anak-anak kita bisa kita titipkan di sana. Sehingga anak-anak bisa bertumbuh luar biasa. Saya ingat waktu itu gak ada grad sama Fanny. Jadi leaders buat kids memberikan waktu yang terbaik. Sunday school teachers, para ushers yang melayani, para volunteers, Urban Cross. Mereka datang pagi-pagi untuk latihan di tempat ini. Tapi sebelum datang latihan pagi, mereka harus mengulik dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Bahkan saya selalu challenge sama mereka, lagu yang mereka nyanyikan banyak lagu-lagu baru. Dan mereka harus menghafalkan terlebih dahulu. Karena kalau nggak hafal, mereka harus nyontek TV untuk lihat liriknya. Kalau nyontek TV, mereka nggak bisa menghayati. Saudara, nggak mudah, saudara, di depan sini. Dan mereka memberikan waktu mereka. Nolin juga tahu kan sebagai singers bagaimana. Para volunteers yang melayani saudara di belakang layar. Mempersiapkan kursi, mempersiapkan semuanya. Sehingga berjalan dengan baik. Ada Teddy, Vina, Jacob, Mario, Miko, Aaron. Ada Salimun, Tuslim dan semua. Dan yang lain, semua volunteers yang lain. Orang yang memberi fokusnya kepada kebutuhan orang. Dan saudara terkasih, kalau saudara mau dipakai Tuhan, jangan hanya fokus dengan apa yang saudara bisa dapatkan. Tapi fokus dengan apa yang saudara berikan buat orang lain. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Yang pertama, givers melakukan yang benar. Kedua, pemberi fokus kepada manusia. Yang ketiga, pemberi memperhatikan kebutuhan. Yang keempat, pemberi memberikan inspirasi pengharapan. Yuk kita baca di dalam ayat keempat dan ayat kelima. Sama-sama, 1, 2, 3. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan apa? Harapan, katakan harapan. Akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudara tahu kenapa orang suka ada di dekat orang-orang yang pemberi. Kenapa saudara? Karena orang yang memberi adalah orang yang memberikan pengharapan. Coba saudara perhatikan baik-baik. Mungkin saudara nggak pernah menyadari. Waktu saudara masuk ke ruangan ini, atau saudara masuk ke restoran, atau saudara masuk ke kemanapun juga. Keberadaan saudara waktu saudara masuk, saudara, mindset saudara adalah apa yang saya bisa berikan ya. Selama saya ada di sini, memberikan motivasi, kekuatan, doa, atau kata-kata yang positif. Atau saudara datang ke satu tempat dimanapun, saudara, mindset saudara adalah, saya dipuji apa ya hari ini? Apa yang saya bisa dapatkan ya? Dengan keberadaan saya 1 jam di tempat ini dari teman-teman saya. Ada berbeda saudara mindsetnya. A giver, pemberi, memikirkan apa yang bisa saya lakukan selama saya ada di tempat ini. Tapi orang yang taker, dia masuk, dia mau diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan dia ngambek.
Kalau nggak dia nggak akan datang lagi ke gereja. Kalau dia nggak rasa nyaman, nggak mendapatkan apa yang seperti yang dia inginkan, dia akan sangat super sensitif. Kenapa? Mindsetnya adalah as a receiver. Sudah lihat Yesus. Yesus nggak pernah letih ada di tengah-tengah orang. Dan bukan hanya nggak pernah letih, dia nggak pernah berhenti untuk terus memberi. As a giver. Dimanapun dia capek, dia selalu memberikan waktunya, doanya, kesembuhan, dan terus aktif untuk menjadi the givers. Orang yang memberi, dia selalu memberikan pengharapan. Saya bersyukur saya punya anak-anak yang luar biasa. Kemarin IJ baru bilang, you know that today, Saturday was my best day. Karena dia ikut speech class, worldwide speech class. Gurunya di Kanada, jadi online-nya itu gurunya Kanada, muridnya di seluruh dunia. Kalau dia khotbah secara speech, teori, itu dia jauh lebih advance daripada saya sama Pastor Rif. Karena dia belajar itu kelas dunia. Untuk bagaimana memberikan speech yang baik, baik secara body language, kata-katanya, strukturnya, semuanya. Ini untuk kompetisi dunia. Kemarin dia bilang, my teacher says that I did very good one. Saya bilang topiknya apa? Never give up. Terus saya bilang, oke, waktu kita lagi kopi, dia bilang, Daddy and Mommy wants to hear your speech. Intinya gini, dia kasih speech, dia bilang, never give up in life. Karena di dalam kehidupan berkali-kali saya mau menyerah dalam hidup ini. Saya bukan anak yang pinter. Saya suka lalai dalam tugas saya. Saya sering di-grounded di sekolah, di rumah karena kelalaian saya. Saya dapat nilai yang jelek dan saya rasanya mau menyerah. Saya pernah gak naik kelas katanya. Tapi I always remember my dad always once said, never give up EJ. Dan itu seperti berakar di dalam hati dan pikiran IJ. Singkat cerita, dia bilang, karena itu, I encourage every one of you. Apapun masalah yang kalian hadapi, just never give up. Jangan pernah menyerah. Karena ada pelangi kehidupan yang ada di depan sana. Kalau kita gak pernah menyerah, kita akan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Saudara, saya bersyukur. Saya bisa memberikan pengharapan. Saya bisa melihat Rachel saat ini S2 udah mau selesai next year. Dia dapat full scholarship. Sekolah gratis, tempat tinggal gratis. It's by God's grace. Saya lihat Jacob saat ini sekolahnya benar-benar antusias. He's so passionate dalam melayani Tuhan. Passionate for Jesus, luar biasa. I'm so proud anak laki mengasihi Tuhan luar biasa. Dia gak pernah miss worship setiap hari. Di kamar. Dan hatinya kepada Tuhan dan juga to the people is so amazing. I'm so blessed with my wife. Dia pelayanan dari pagi jam 7.30. Nanti siang dia akan datang join tempat ini. Sore dia juga pelayanan. Kenapa? Because my family give me hope. Memberikan pengharapan, motivasi. Bukan saling menjatuhkan. Dan yang kelima. Yang terakhir adalah orang memberikan apa yang mereka miliki. Kita baca ayat 6. Yuk baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai. Apa yang apa saudara? Apa yang kupunyai. Katakan apa yang kupunyai. Kuberikan kepadamu demi nama Yesus. Orang Nazaret itu apa saudara? Berjalanlah. Kayak saya misalnya sama brother Rocky bilang gini, bro, berdiri aja bro, nanti berdiri situ, oke. Kalau brother Rocky punya 100 kambing, 100 domba, mau nggak berikan 20 buat Tuhan? 20 dombanya, mau, puji Tuhan. Kalau brother Rocky punya 50 domba, mau nggak kasih 10 buat Tuhan? Kalau punya 20 domba, mau gak kasih 5? Mau.
Ini realnya pertanyaannya. Kalau punya 2 domba, mau gak kasih 1 buat Tuhan? Ini beneran ceritanya. Dan Brother Rocky bilang, Pastor Ed tahu kan saya cuma punya 2. Masa saya harus kasih 1 buat Tuhan? Jangan dulu. Perhatikan baik-baik. Banyak orang, waktu dia bilang mau, itu ada sesuatu yang dia belum punya. Kalau saya punya 100 juta, Pastor Ed, saya akan kasih 20 juta buat Tuhan. Ada gak 100 juta? Gak ada sebenarnya. Kalau saya punya 50 juta, saya kasih 5 juta. Ada gak 50 juta? Gak ada. Yang dia punya ada 5 juta. Pertanyaannya, waktu punya 5 juta, mau gak kasih 1 juta buat Tuhan? Gak mau. Tapi kalau gak ada, yang gak ada, omongnya besar. Amazing, banyak orang seperti itu. Pastor, andai saja saya begini, saya akan memberikan buat Tuhan. Tapi banyak orang mungkin tidak kaya secara finansial. Tapi dia bisa berikan rumahnya untuk bisa menyelamatkan banyak jiwa. Banyak orang mungkin gak punya uang, stok, bonds, saham di bank. Tapi dia punya waktu, telinga untuk memberikan kepada orang lain. Saudara mungkin tidak berkelimpahan. Tapi saudara bisa punya waktu, angkat telepon atau WhatsApp untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang di luar sana. Saya punya anak rohani ini, semua lighting saudara. Nilainya ini lebih daripada 300 juta, lebih hampir setengah M. Saudara siapa yang provide waktu itu? It's one single man, seorang anak muda yang namanya Eson. Dia dulu kerja di Auto 2000. Dia di Australia sekarang ini. Dia bukan orang yang berlimpah. Dia kerjanya di tempat ikan tuh, ikan ya namanya. Fish market di sana. Yang tangannya sampai bengkak-bengkak ngangkat ikan-ikan yang masih beku. Tapi dia kumpulin duit. Sebelum ada online, dia nggak bisa lihat online. Ibadah sekarang udah bisa lihat online. Dia kasih tuh untuk renovasi ini semua. Saya gak pernah lupa Yori dan Made support itu dari mereka gak punya apa-apa. Dari zero, masih dari jemaat mulai tempat ini. Bukan orang diberkati, tapi hati mereka luar biasa. Victor Lily juga amazing. Saudara lihat semua furniture yang dibawa di GF, itu kontribusi dari mereka. Front desk, facets. Yang saya ingin katakan setiap kita, bukan soal saudara harus berapa banyak uang yang saudara miliki. Tapi saudara bisa memberikan dengan apa yang saudara berikan. Tapi yang paling luar biasa daripada Yohanes Petrus ini. Jangan pernah yang terakhir mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau saudara lihat ayat-ayat berikutnya. Waktu orang yang lumpuh ini sembuh. Lompat-lompat. Lihat ke Petrus dan Yohanes. Petrus Yohanes langsung bilang kepada mereka dalam ayat berikutnya. Jangan pernah berpikir, kamu itu sembuh, ini karena saya. Tapi ini karena Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Orang yang pemberi, dia gak pernah mencuri kemuliaan Tuhan sedikit pun juga. Tapi kalau saudara diberkati, kalau saudara bisa memberi, berarti saudara diberikan kepercayaan Tuhan lebih dalam hidup saudara. Baik talenta saudara, sebagai pemain musik, siapapun juga saudara. Kalau sebagai pendoa, waktu yang saudara berikan, jangan pernah bilang, ini hebat. Makanya jangan macam-macam ya sama saya. Ikutin aja apa yang saya sampaikan. No. Saudara pastikan gereja ini gak pernah bisa dibeli dengan orang sekaya apapun. Kalau saudara tahu history dari gereja ini, saudara akan tahu. Mau dia punya uang berapapun, pernah kontribusi berapa miliar pun, karena ini sering kejadian buat gereja ini. Tapi saya tidak pernah izinkan orang-orang seperti itu untuk menjadi Tuhan buat gereja ini. Bahkan mengatur-ngatur tempat ini, tidak. Karena saya mengajarkan, jangan pernah kita mencuri kemuliaan Tuhan sedikit pun. Kalau saudara bisa memberi, biarlah kemuliaan kita berikan buat Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Bapak kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa.
Kami belajar balance hari ini bukan selalu hanya memikirkan apa yang kami bisa dapatkan, tapi kami mau memikirkan apa yang bisa kami kontribusikan, baik melalui kekayaan kami, harta kami, uang kami, tenaga kami, talenta kami, waktu kami, maupun lutut kami. Kami berdoa biar setiap anak Tuhan yang mendengarkan secara langsung maupun lewat online, kami semua juga bisa balance dalam kehidupan untuk menjadi pemberi seperti Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati sama-sama katakan amin.